Kenapa semua teman-teman tidak difikirkan masalah ini? Ada hal yang besar di sini, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta selain Allah. Orang-orang ateis mengatakan apa? Makhluk, bukan makhluk, mereka tidak bilang makhluk, mereka mengatakan penduduk bumi yang paling canggih manusia. Kita ini dianggap paling canggih manusia. Kenapa? Manusia bisa buat pesawat sekarang, bisa kereta api, ada handphone, entah 20-30 tahun ke depan ada apa, Allahu a'lam. Tapi manusia dianggap paling canggih. Baik, kita sekarang ini manusia semuanya. Baik teman-teman sekalian, saya mau tanya, kita sekarang dianggap paling canggih oleh orang-orang ateis. Kita anggap berjalan dengan pikiran mereka. Apa andil kita sebagai manusia dengan setetes air nih teman-teman? Ini setetes air ini, apa andil kita di sini? Kita cuma tahu haus minum. Kita cuma tahu gerah mandi. Maaf, mau bersihkan diri, bersuci, cebok, pakai air. Sebatas itu kita tidak pernah tahu ini air ini kok bisa begini nih. Siapa yang ciptakan? Banyak ayat Allah SWT mengatakan, tidakkah kalian lihat hujan yang kami turunkan dari langit, lalu kami hidupkan bumi-bumi yang lahan-lahan yang telah mati. Allah berikan, mengajak bicara kepada akal fikiran kita untuk merenungi masalah itu. Begitu juga teman-teman kalau kita bicara daratan, lihat di daratan ini teman-teman. Kita aja manusia, kita kembali tadi karena Allah sebutkan, dan pada perbedaan bahasa kalian, postur tubuh, paras wajah, warna kulit ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di muka bumi ini teman-teman ada orang berkulit hitam, ada orang seperti orang-orang di Afrika, ada orang bule seperti di Amerika dan di Eropa, ada orang seperti turunan Arab, wajahnya ada di Timur Tengah, ada orang Melayu, wajahnya begini, ada orang Cina dan seterusnya, beda-beda. Tapi semuanya Allah SWT menjelaskan kita dari satu, Adam dan Hawa. Kok bisa berbeda-beda nih? Kenapa enggak mukanya satu semua, sumbernya satu? Allah menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang tampan dan cantik sekali, ada yang jelek sekali. Allah SWT bukan menciptakan yang jelek itu agar kita menghinanya, tapi untuk berfikir, pasti ada penciptanya, enggak mungkin. Kalau secara rasional keluar dari satu sumber, sumbernya sama semua, tapi ini enggak. Seperti kalau kita buka keran air, warna airnya bukan cuma putih, ada merah, ada hijau, ada keluar warna-warni. Itu kayaknya enggak mungkin, kecuali memang ada yang mengaturnya masalah itu. Manusia begitu, yang dari Afrika kulit hitam begini, yang orang Arab begini, yang orang Melayu begini, yang orang bule begini, beda-beda. Tapi sumbernya satu, manusia, judulnya satu, manusia. Sama saja, beda di casingnya saja. Beda di casing saja. Maka ini teman-teman harus jadikan sebagai bahan untuk berfikir. Ada sang pencipta di situ. Enggak mungkin kalau enggak ada campur tangan sama pencipta. Ini sekarang bangunan ini bagaimana bisa berdiri teman-teman? Bagaimana bisa berbentuk seperti ini, atapnya, ada bajanya dan seterusnya. Ini pengaturan lampunya, ada panel listrik. Enggak mungkin kalau tidak ada yang menata ini. Atau tiba-tiba ada sendiri. Orang-orang ateis bilang begitu. Ini semua alam semesta terjadi sendiri. Tiba-tiba ada langit, tiba-tiba ada air, tiba-tiba ada semua. Gitu kan? Abu Hanifah rahimahullah pernah berdebat dengan orang-orang ateis yang tidak yakin ada Tuhan Allah. Lalu dia telat datang, sengaja dia telat datang, dia nggak mau buru-buru datang. Waktu dia telat datang, raja orang ateis di Persia, dekatnya Irak, itu protes sama Imam Abu Hanifah rahimahullah, salah satu dari 4 imam madhab nih. Imam Abu Hanifah ini rahimahullah meninggal tahun 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i, satu dari 4 madhab. Beliau telah datang, begitu masuk langsung dihardik oleh raja ateis ini. Apa kata raja itu? Anda ini mengaku sebagai ulama umat Islam. Kami pun datang hari ini mau berdialog dengan tujuan kalau Anda benar kami masuk Islam, tapi Anda sendiri tidak on time datang. Abu Hanifah rahimahullah rupanya melakukan itu dengan sengaja, dan beliau ingin membuka diskusi sekaligus menutup diskusi dan membuat mereka masuk Islam. Kok bisa? Bagaimana caranya? Kata Abu Hanifah, apakah kalian mau mendengar dulu alasan saya kenapa terlambat? Mereka bilang, iya tentu saja kami mau dengar. Maka dia buka diskusi dan tidak bisa dibantah. Akhirnya menutup diskusi dan akhirnya membuat mereka masuk Islam. Apa kata Abu Hanifah rahimahullah? Tadi waktu saya mau nyebrang dari negeri saya ke sini, ada sungai. Sungai ini saya lama nunggu kapal, nggak ada kapal datang. Tiba-tiba saja di sebelah saya ada pohon tumbang dengan sendirinya, terpotong-potong dengan sendirinya. Ada tali terbang dari mana terikat dengan sendiri. Kemudian saya naik jadi rakit, lalu saya nyebrang ke kalian. Apa kata Raja Persia itu? Anda ini sudah telat datang, bohong lagi gitu kan. Kata Abu Hanifah, kenapa saya bohong? Mana ada pohon tumbang sendiri, terpotong sendiri, ada tali terbang sendiri, terus terakit sendiri. Kata Abu Hanifah, Anda tidak yakin itu?
Dia bilang enggak yakin. Bagaimana anda bisa yakin alam semesta dan bumi ini semua jadi begitu saja? Tiba-tiba tanpa ada pencipta. Terdiam mereka. Akhirnya banyak masalah Islam masuk Islam gara-gara itu. Ada fakta depan mata. Allah sebutkan masalah itu teman-teman.